Indonesia benar-benar memetik pelajaran berharga usai dibantai habis Jepang di kandang sendiri. Meski sebelumnya publik masih percaya dengan peluang yang bisa dimanfaatkan di laga kandang, tapi hasil 4-0 benar-benar membuat kecewa semua pihak. Apalagi seperti yang kita tahu, Pak Erick Thohir sempat menggemparkan jagat media sosial akibat ucapannya yang siap mundur dari jabatan Ketua Umum PSSI usai skuad Garuda mendekam di dasar klasemen sementara grup C dengan hanya mengantongi 3 poin. Komitmen Pak Erick ini dikatakan tak terlepas sebagai sebuah langkah dalam melakukan evaluasi besar-besaran di Timnas Indonesia, yang hal ini juga buat mengingatkan kepada semua pihak bahwa perjuangan harus dilakukan sampai akhir. Selain itu, evaluasi ini dilakukan guna membenahi beberapa aspek yang harus ditingkatkan, mengingat Indonesia masih akan melawan tim kuat lain di bulan ini, yakni Arab Saudi. Ya, dengan 5 game tersisa, Indonesia masih butuh 9 poin lagi untuk seenggaknya ngamanin posisi di klasemen akhir grup. Yang artinya pun Coach Shin sebagai inti di squad ini harus benar-benar mampu maksimalkan pemain yang ada buat mewujudkan target yang udah dipatok. Benar, keputusan Coach Shin dalam pemilihan pemain masih menjadi hal yang ramai dibahas di publik tanah air sekarang ini. Dicoretnya Eliano Rendes pun membuat Pak Erick Thohir angkat bicara dengan menyebut jika segala keputusan terkait pemilihan pemain ia pasrahkan sepenuhnya kepada Sintayong. Tapi mencuatnya hal ini sekaligus membuat isu adanya pemain titipan pun kembali disinggung. Dan merespon hal ini, Pak Erick dengan tegas menjamin jika PSSI tak memiliki campur tangan terkait pemilihan para pemain untuk membela skuad Garuda dan memastikan tidak ada pemain titipan. Semua menjalankan prosedur, seluruh pemain yang direkrut itu atas keputusan pelatih. Dan tidak ada pemain titipan, semua yang terbaik harus bisa bermain. Jelas Erick Thohir. Lalu di kesempatan lain, manajer Timnas Indonesia Sumarji juga sempat berbicara terkait kepastian apakah Eliano Rendes bisa diturunkan pada pertandingan selanjutnya. Kendati begitu, Sumarji belum bisa memastikan terkait Eliano Rendes bisa atau tidaknya diturunkan pada laga kontra Arab Saudi, sebab dirinya menyebut jika Sintayong masih akan melihat perkembangannya selama mengikuti sesi latihan bersama tim Merah Putih. Di sisi lain, perihal Ole Romeni, jelas kedatangannya ke GBK adalah sebuah kejutan besar. Dan kepastian adanya komitmen Ole Romeni untuk membela Timnas Indonesia melalui naturalisasi pun akhirnya sudah sah setelah sang pemain berfoto bersama Pak Erick Thohir dengan gaya anti-mainstream. Dalam pertemuan itu, Pak Erick menilai bahwa Romeni memiliki potensi besar dan dedikasi yang tinggi untuk membela Indonesia. Ia pun menekankan bahwa kecintaan Romeni terhadap Indonesia menjadi salah satu faktor penting dalam proses ini. Apalagi menariknya ketika Pak Erick memastikan kemantapan Ole buat bergabung bersama Timnas, pemain FC Utrecht ini dengan yakin menjawab kalau ia bisa membuat perubahan untuk Timnas Indonesia. Kalau udah gini jelas 99% pemain yang dinantikan seluruh publik itu diharapkan mampu membenahi lini depan tim Merah Putih yang benar-benar masih kurang. Sebelumnya, Ole memang pernah bilang dalam sebuah podcast kalau Timnas Indonesia masih dalam tahap berkembang dan ia pun juga pasti paham kalau level pemain Jepang masih 2 level di atas Indonesia untuk saat ini. Maka dari itu, skor 4-0 yang diraih kemarin masih bisa dibenahi lagi dan dengan Ole udah ada di sini, mudah-mudahan di sisa pertandingan yang ada Indonesia bisa bermain lebih maksimal. Pak Erick Thohir memang menargetkan Ole Romeni untuk memperkuat serangan Timnas Indonesia saat melawan Australia dan Bahrain dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 bulan Maret mendatang. Kehadiran Ole Romeni diharapkan bisa menjadi solusi atas tumpulnya lini depan Timnas Indonesia, hingga banyak yang mengharapkan penyerang potensial andalan FC Utrecht itu bisa semakin meningkatkan daya gedor skuad Garuda dan menjadi mesin gol. Ole boleh jadi adalah striker paket komplit untuk timnas, skillful, punya speed,
visinya oke, finishingnya oke, reading the game-nya bagus, positioningnya juga bagus. Jadi ya mudah-mudahan segera diproses dan Maret udah bisa debut. Ya, kedatangan Ole ini dan juga berkaca pada hasil minor yang ada, Pak Erick Thohir pun mengaku ingin mengalihkan fokus para pemain timnas Indonesia untuk meraih target baru. Dengan menyisakan 5 pertandingan dengan rincian 3 laga kandang dan 2 tandang, Erick Thohir tiba-tiba membesarkan tekadnya yakni ingin skuad Garuda untuk fokus finish di peringkat 3 besar. Tentu target ini bukanlah hal yang main-main, sebab dengan skuad yang ada sekarang, patut diakui bahwa chemistry antar pemain nampaknya belum terlalu padu. Ya, memang sih, Indonesia ini hampir tiap bulan kedatangan pemain baru dan juga nggak ada tes jangka panjang yang jelas buat pemain kita susah buat adaptasi. Tapi ya, itu adalah tantangan tersendiri buat Sintayong dan anak asuhnya. Sebab yang jelas, dengan skuad bertabur bintang yang ada apalagi tambahan Ole Romani yang dianggap sebagai solusi terbaik lini depan timnas Indonesia, tentu harapannya bisa dimaksimalkan oleh Coach Shin buat raih target yang telah dicanangkan. Bahwa sekarang ini timnas Indonesia harus benar-benar fokus menatap laga melawan Arab Saudi, sebab mau tak mau 3 poin adalah harga mati yang mesti bisa didapatkan kalau masih ingin menjaga asa finish di 4 besar. Memang pastinya nggak akan mudah karena Arab pun juga sedang membutuhkan kemenangan untuk menjaga peluang mereka. Nah, berulang kali kami tekankan kalau di atas kertas kualitas individu pemain Indonesia ini sama sekali nggak kalah dari Arab. Namun kembali lagi semua tergantung dari gimana caranya seorang pelatih memanfaatkan kapasitas pemain yang ada. Ya, suka tak suka pada akhirnya kami memang harus mengkritisi segala keputusan Sintayong, terutama dalam 2 pertandingan terakhir melawan Cina serta Jepang. Mulai dari idealismenya untuk terus bermain 3-4-3 mode bertahan sampai soal pemilihan pemain. Kemarin usai laga versus Jepang, Calvin Verdong pun udah menjelaskan kalau tim ini dinilai terlalu banyak bertahan dan terlalu mudah diekspos terutama dari sisi tengah. Ya, gimana lagi, kenyataannya memang seperti ini. Boleh-boleh aja sih Coach menerapkan sistem 3-4-3 andalannya, tapi ketika sistem itu nggak jalan, masa dipaksain terus?